Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dibagi dalam 2 tahap sebanyak 8 kecamatan 43 kelurahan. Tahap pertama tanggal 9 itu dimulai dari 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Betoang Bari. Jadi harapan teman-teman ini mari saling bersyukur, ya, saling mendukung bahu-membahu dalam memberantas obat-obat malam yang mengandung bahan kimia obat. Apalagi Selamat pagi. Dari kawasan Limbolio Tanganapada kami sampaikan pokok-pokok berita. KPU Bau-Bau tuntaskan pencocokan dan penelitian terbatas untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB triwulan 3 tahun 2025 di 8 kecamatan. Cegah peredaran obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat. Balai POM Bau-Bau edukasi belasan pelaku usaha obat bahan alam mulai dari distributor hingga pengecer. Saya Rizky Karlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Sabtu 13 September 2025. Kita ke berita yang pertama. KPU Bau-Bau tuntaskan pencocokan dan penelitian terbatas untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB triwulan 3 tahun 2025 di 8 kecamatan. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Heru Mulku melaporkan. Dibagi dalam 2 tahap sebanyak 8 kecamatan 43 kelurahan. Tahap pertama tanggal 9 itu dimulai dari 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Betoang Bari, kemudian Kecamatan Luwu. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bau-Bau melaksanakan kegiatan COKTAS atau pencocokan dan penelitian terbatas untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan ketiga tahun 2025. Kegiatan ini dimulai pada 9 September dan berakhir pada 12 September 2025. Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Bau-Bau Salim menyebutkan sasaran kegiatan COKTAS adalah untuk memutakhirkan, memvalidasi, dan memastikan keakuratan data pemilih secara langsung di lapangan melalui verifikasi dokumen kependudukan. Tujuannya adalah untuk menjaga daftar pemilih yang berkualitas, transparan, dan akurat untuk kepentingan pemilihan umum mendatang, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Dibagi dalam 2 tahap sebanyak 8 kecamatan 43 kelurahan. Tahap pertama tanggal 9 itu dimulai dari 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Betoang Bari, kemudian Kecamatan Luwu, kemudian Kecamatan Pokalukuna, dan Kecamatan Sorowolio. Kemudian tahap kedua itu 4 kecamatan juga, Kecamatan Wolio, Kecamatan Batu Paro, Kecamatan Lea-Lea. Salim menyebutkan data COKTAS adalah 10% dari jumlah data yang diturunkan KPU RI, menyasar 8 kategori data, diantaranya daftar penduduk potensial pemilih pemilihan atau DP4, DPT, pemilih meninggal dunia, pemilih ganda, pemilih potensial baru DP4, pemilih pindah masuk, TNI Polri, serta data lain yang memerlukan validasi. Ia mengakui banyak keunikan di lapangan. Misalnya masih ada warga kelahiran 1935 yang masih hidup dan terdaftar sebagai pemilih potensial. Sementara di sisi lain ada data warga yang sudah meninggal dunia tetapi masih tercatat aktif. Bahkan ada pemilih yang sudah menjadi anggota TNI namun masih masuk daftar sipil. Yang begitu-begitu kadang kendala-kendala yang kita hadapi di lapangan. Ada juga yang kadang kita pergi, kadang tidak ditemui, tidak dikenal. Yang begitu kategori pindah masuk itu rata-rata tidak baik RT, RW-nya maupun pihak kelurahan kadang sudah tidak tahu itu orang. Tetapi kalau pindah keluar, mereka masih tahu karena orang-orang yang lama jadi tahu. Selama kegiatan berlangsung, tim verifikator KPU didampingi oleh tim pengawas dari Bawaslu. Kehadiran pengawas ini bertujuan memastikan setiap tahapan COKTAS berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta menambah tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemutakhiran data pemilih. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
Pemerintah Kabupaten Buton Utara melalui rapat paripurna DPRD Jumat 12 September 2025 menyampaikan rancangan perubahan KUA PPAS tahun tahun anggaran 2025. Pendapatan daerah diproyeksikan turun dari 916,57 miliar rupiah menjadi 840,7 miliar rupiah. Sedangkan PAD naik dari 27,11 miliar rupiah menjadi 30,21 miliar rupiah. Transfer pemerintah pusat berkurang menjadi 802,58 miliar rupiah, sementara transfer antar daerah naik menjadi 19,25 miliar rupiah. Belanja daerah juga disesuaikan dari 922,92 miliar rupiah menjadi 831,22 miliar rupiah. Wakil Bupati Buton Utara Rahman menegaskan, perubahan ini bukan sekedar administratif, melainkan langkah strategis menyesuaikan kondisi fiskal real, menjaga keberlanjutan layanan publik, dan meningkatkan kualitas belanja daerah. Ia berharap pembahasan bersama DPRD menghasilkan keputusan realistis dan berpihak pada masyarakat Buton Utara. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Warta Kepton pagi ini disiarkan langsung RRI Bau-Bau. Cegah peredaran obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat, Balai POM Bau-Bau edukasi belasan pelaku usaha obat bahan alam, mulai dari distributor hingga pengencer. Selengkapnya, Wade Nurliani, reporter RRI Bau-Bau, melaporkan. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kepatuhan para pelaku usaha terhadap ketentuan pengawasan obat bahan alam atau OBA, Balai POM di Bau-Bau menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK penguatan pengawasan obat bahan alam mengandung bahan kimia obat atau BKO bagi distributor dan pengecer. Kegiatan ini diikuti belasan distributor serta pengecer produk obat tradisional dari berbagai daerah di wilayah pengawasan Balai POM Bau-Bau, meliputi Kota Bau-Bau, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara hingga Wakatobi. Salah satu pemateri dari Balai POM Bau-Bau Arifin menuturkan, berdasarkan data Badan POM RI tahun 2024, hasil intensifikasi pengawasan menemukan sebanyak 42.619 pieces obat bahan alam mengandung bahan kimia obat dan 88.657 pieces obat bahan alam tanpa izin edar dari total 1.280 sarana distribusi di seluruh Indonesia. Nilai ekonomi dari temuan tersebut ditaksir mencapai 1,7 miliar rupiah. Menurutnya, temuan ini menjadi alarm penting peningkatan literasi pelaku usaha agar dapat mencegah masuknya obat bahan alam yang tidak memenuhi ketentuan masuk ke pasaran. Untuk itu, ia menegaskan diperlukan sinergi seluruh pihak untuk menciptakan rantai distribusi obat bahan alam yang aman. Menurutnya, pelaku usaha memiliki peran vital dalam memastikan produk yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan sesuai dengan regulasi. Jadi diharapkan teman-teman ini mari saling mensupport, ya, saling mendukung, bahu-bahu dalam memberantas obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat. Apalagi di wilayah kita Balai POM Bau-Bau, ya, keras-keras petugas ya, kalau terlampau, ya kan, teman-teman di lapangan kalau ditemukan suka, makanya jangan selain itu merugikan usaha sendiri Bapak Ibu, merugikan masyarakat juga yang ada di Kota Bau-Bau. Selama kegiatan, para peserta dibekali dengan materi seputar definisi obat bahan alam, bahaya penggunaan bahan kimia obat bagi kesehatan, regulasi dan tanggung jawab pelaku usaha, hingga sanksi hukum bagi pelanggar. Para peserta juga diajarkan cara mengenali produk yang tidak memenuhi ketentuan melalui aplikasi resmi Badan POM. Balai POM Bau-Bau berharap, melalui kegiatan ini pelaku usaha tidak hanya memahami aturan, tetapi juga berkomitmen menjaga mutu serta keamanan produk yang mereka edarkan. Dengan begitu, masyarakat terlindungi dari risiko kesehatan akibat obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat. Selain itu, menjaga kepercayaan publik terhadap jamu dan obat tradisional asli Indonesia. Wadi Nuliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Berita terakhir, pemerintah Kabupaten Buton menjalin kerjasama dengan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada melalui penandatanganan nota kesepahaman MOU di Pendopo Fakultas Pertanian UGM Kamis 11 September 2025. MOU ditandatangani Bupati Buton Alvin Aka Wijaya Putra bersama dengan Fakultas Pertanian UGM
Insinyur Jaka Widada disaksikan Sekda Buton Laode Syamsuddin dan Civitas Akademi UGM. Kesepakatan ini mencakup 3 aspek Tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang pertanian. Kerjasama ini menjadi langkah awal untuk pengembangan program bersama yang lebih spesifik ke depan, khususnya dalam mendukung pembangunan sektor pertanian di Buton. Bupati Alvin menegaskan pentingnya sinergi pemerintah daerah dengan perguruan tinggi untuk mendorong inovasi dan peningkatan kualitas SDM. Pihak UGM menyambut baik kerjasama tersebut dan berkomitmen mendukung pengembangan pertanian berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Buton. Warta Kepton pagi ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Lindungi kelestarian cagar budaya. Balai Pelestarian Kebudayaan serukan kesadaran warga merawat meriam di Benteng Wolio. Cegah peredaran obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat. Balai POM Bau-Bau edukasi belasan pelaku usaha obat bahan alam mulai dari distributor hingga pengecer. Demikian Warta Kepton pagi ini, kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Haris Karlina, selamat pagi. RRI Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia.